semuanya, Sobat Podcast dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Dan semoga Sobat Podcast dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kembali lagi nih sama kita dari kelompok satu Pemasaran Jasa Paralel 1 IPB University. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan ngundang satu narasumber yang memiliki usaha di bidang jasa dan ngobrol serta ngulik-ngulik terkait bagaimana perkembangan usaha jasa beliau selama masa pandemi kemarin, dan bagaimana beliau menghandle komplain dan juga umpan balik dari para pelanggannya. Nah, lebih lanjutnya kita bakalan langsung undang narasumber kita pada siang hari ini. Oke, nah jadi teman-teman, kita di sini udah kedatangan satu narasumber yang mempunyai usaha di bidang jasa nih teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acara sharing-sharing kita, mungkin lebih baik kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Biar lebih dekat juga, kita harus tahu satu sama lain. Mungkin dari Tante Marta sebagai narasumber bisa untuk perkenalan terlebih dahulu nih Tante. Ya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Senang sekali ya bisa dijadiin narasumber ya. Narasumber apaan ini? Perkenalkan, nama saya Marta. Lengkapnya Niputu Marta Utami Dewi, berdomisili di Denpasar. Dan hari ini saya akan sedikit sharing tentang usaha dalam bidang jasa. Jasanya adalah jasa periklanan dan training yang yang saya bikin dalam usaha yang namanya Martacom. Cukup? Oke, cukup Tante. Oke, salam kenal ya Tante Marta, dan mungkin kita juga izin untuk kenalan nih Tante. Mungkin Tante ada yang Boleh, belum boleh. kenal sama kita di sini. Aku izin mengawali perkenalannya. Aku Laras dengan NIM H2003 dari Manajemen IPB Angkatan 58. Di sini juga aku sama teman-teman aku. Mungkin bisa kenalan teman-teman. Oke, mungkin dari aku dulu ya Tante. Halo Tante, kenalin nama aku Sevania Sanyala. Aku biasa dipanggil Sevan. Aku juga sama kayak Laras dari manajemen ITB dengan NIM Mhm. H24051. Mhm. Oke, Sevan ya. Catat dulu nanti salah. Iya benar Tante. Oke, next. Ini kok Oke, jadi yang halo Tante. wawancara kita? Oke, halo Tante. Aku izin kenalin diri juga ya. Nama aku Meilani Solistina, biasa dipanggil Mei. Aku sama kayak teman-teman yang lain dari manajemen IPB 58 dengan NIM H2006, asal daerahku dari Bogor. Salam kenal Tante. Ya, salam kenal Mei. Oke, aku Olivia Yosefin, sama kayak Laras dari manajemen IPB juga, Tante, dengan NIM H2081. Salam kenal, Tante. Salam kenal. Oke, mungkin kita juga udah kenalan, udah saling tahu satu sama lain. Next kita masuk nih Tante untuk sharing-sharing bareng tentang industri jasa yang Tante miliki. Pertama-tama aku pengen tanya nih Tante terkait tentang bidang usahanya. Tadi kan disebutkan kalau itu merupakan periklanan dan juga training. Nah, lebih lanjutnya mengenai bisnisnya itu secara singkat, boleh dijelasin nggak Tante? Mungkin dari berdirinya kapan, terus juga alasan berdirinya itu gimana? Sebenarnya Martacom ini didirikan tahun 2007 ya. 2007 selepas Tante bekerja sebagai seorang broadcaster di salah satu media radio di Bali. Terus kemudian bingung nih mau ngapain setelah nggak ada job. Akhirnya Tante bikin, karena latar belakang kita di media, akhirnya Tante bikin media periklanan yang membantu pengusaha-pengusaha untuk beriklan di media radio, koran, dan televisi. Selain itu juga Tante dari tahun 2007 itu ikut training-training. Jadi kita juga menggelar untuk training di beberapa corporate dan beberapa orang yang menginginkan jasa kita. Lebih banyak sih tahun 2007 itu ke periklanan, tapi menginjak ke tahun 2000 berapa ya? 2010, 2012 Tante lebih serius ke trainingnya. Oke, berarti masih sejalan sama kayak penyampaian informasi ke orang lain juga ya Tante ya, dari broadcaster, kemudian masuk ke iklan dan lain-lain. Oke, oke.
Mungkin aku mau nanya juga nih Tante, kan kami juga udah baca beberapa jurnal gitu Tante. Nah, dari jurnal yang kami baca itu rata-rata permintaan di tiap usaha di Indonesia itu mengalami penurunan. Nah, gimana dengan usaha yang sedang Tante jalani gitu? Apakah selama masa pandemi juga ada penurunan permintaan? Kalau dibilang penurunan permintaan selama pandemi itu pasti. Bahkan Tante selama pandemi tidak ada permintaan sama sekali. Zero. Jadi otomatis Tante harus banting banting setir waktu itu. Pandemi itu membuat usaha juga terpuruk, tapi ya tidak membuat Tante harus terpuruk. Iya, benar sih Tante. Memang parah sih waktu pandemi memang permintaan sedrastis itu memang turunnya. Kalau selain penurunan permintaan, ada dampak lain gitu nggak Tante dari akibat adanya pandemi COVID kemarin itu Tante? Pandemi COVID buat Tante banyak belajar ya, karena usaha jasa otomatis stuck, tetapi karena pandemi itu membuat Tante berpikir kreatif dan inovatif, apa sih yang harus dikerjakan. Akhirnya memang Tante sebelumnya juga punya bisnis selain jasa, Tante juga membuat bisnis yang namanya bisnis kuliner, tapi sebelumnya itu memang dijalani, tapi bukan sebagai bisnis, hanya sebagai selingan saja, membantu teman-teman Tante yang apa istilahnya memerlukan apa namanya makanan-makanan ringan pendamping sebagai bahan untuk di rumah sarapan, terus makan siang. Terus kemudian Tante juga ada usaha furniture. Jadi itu yang menghidupi Tante selama pandemi. Jadi jasanya stuck dulu sementara. Terus kemudian ya tidak terlepas dari itu ya Tante membuat bisnis yang baru ini jalan. Syukur sampai saat ini semuanya jalan. Itu Oh, sih. begitu. Ya. Berarti jadi tambah usaha baru gitu ya Tante semenjak adanya pandemi Ya, malah. selama pandemi usaha furniture ada usaha yang baru dan tentu saja sampai hari ini pun itu semua berjalan berkat pandemi sih sebenarnya, karena kalau kita tidak switching ya, tidak berani mengambil keputusan waktu itu dan tidak berani menerima order, mungkin bisnis itu tidak akan berjalan sampai sekarang. Hmm. Seperti itu sih. Oh, berarti langkah yang Tante ambil untuk mengatasi adanya pandemi ini ya membuat usaha baru gitu di selain dari usaha jasa tadi. Tapi kalau misalnya Sebenarnya kayak bukan gitu, sebenarnya bukan membuat usaha baru, tetapi apa namanya dari hobi ada hmm, permintaan, kemudian kita berani mengambil keputusan untuk menerima permintaan itu. Agak gambling sih juga, tapi ternyata konsumen senang. Tuhan memang baik. kepuasan konsumen nomor satu. Iya. Berarti langkah yang Tante ambil biar usaha Tante itu kembali lagi kayak tadi kan permintaannya nol tuh. Jadi langkah apa gitu yang Tante ambil sehingga bisa kembali lagi permintaannya ke awal dari yang kalau kita ambil kasus tadi yang bagian usaha biro iklannya gitu Tante. Ya, walaupun dia tidak ada permintaan selama itu, tapi tetap saya menjalin komunikasi dengan klien-klien yang lama. Karena lebih ke arah ke sini, Tante lebih banyak mengambil training ya. Jadi lebih banyak training komunikasi untuk pengembangan sumber daya manusia di beberapa corporate-corporate yang ada di sini. Lebih banyak sih kita di Bali dan juga beberapa kantor yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia lah. Jadi ketika pandemi berakhir ya, maksudnya ketika pandemi itu ada, kami tetap menjalin hubungan. Apa Oh, sih yang kita bisa lakukan? Kira-kira nanti kalau pandemi berakhir gimana nih? Ada nggak pekerjaan untuk saya? Kan istilahnya seperti itu. Secara tetap hubungan hubungan intens itu kami lakukan. oh begitu Tante. Berarti tetap menjalankan hubungan Ya, intens antara satu dan yang lain. komunikasi. Oke, Tante, aku Ada mau lagi? nanya juga nih. Aku mau Boleh, tanya boleh. juga, aku agak penasaran sama layanan mereka ini nih. Biasanya kalau dari layanan yang Tante miliki ini suka ada keluhan nggak sih dari pelanggan yang setelah dia menggunakan layanan yang Tante miliki? Sebetulnya keluhan itu buat Tante is a gift ya. Karena setiap keluhan yang datang dari konsumen itu adalah hadiah terbesar. Karena kalau konsumen itu tidak mengeluh, berarti kita merasa bahwa kita fine-fine aja. Tapi jujur selama ini sebelum keluhan itu sampai, Tante berusaha semaksimal mungkin meminimalisir adanya keluhan di akhir.
Jadi lebih banyak komunikasi di awal agar apa sih yang konsumen mau supaya nantinya nggak ada keluhan. Paling itu aja. Untuk menghadapi keluhan ya tetap harus tetap dikomunikasikan dengan baik. Satu-satunya cara Tante untuk menghadapi komplain itu adalah berkomunikasi yang baik dengan konsumen. Itu aja. Saling mengerti, terus kemudian ketika dia mengeluh, keluhannya itu ditanggapi dengan cepat. Oke, biasanya kalau bentuk-bentuk dari keluhannya itu seperti apa? Apakah dia setelah menggunakannya ada komentar di bidang, kan kalau misalkannya di layanan jasa yang lain tuh kayak misalkannya ada keluhan dari keamanannya kah? Atau mungkin dari segi yang lainnya. Kalau dari layanan Tante miliki ini biasanya dalam bentuk apa keluhannya? Kalau jasa periklanan untuk misalnya iklan di radio, biasanya dia minta di jam-jam tertentu. Karena kan penyesuaian budgeting iklan di radio ataupun di televisi itu kan ada jam prime time, ada regular time. Sementara budget yang mereka miliki tidak bisa mau harus di prime time misalnya seperti itu. Otomatis itu aja komplain, saya mau di prime time dong, gimana caranya? Ya akhirnya kita menyesuaikan. Bikin jadwal baru lagi. Terus kemudian menyesuaikan dengan pihak radio atau televisi dan menyesuaikan dengan pihak pemasang iklan. Diambil win-win solution. Budgetingnya masuk, jam yang dia inginkan masuk. Jadi seperti itu. Jadi tetap melakukan penyesuaian budgeting, terus kemudian tetap melakukan komunikasi yang baik, sehingga menghasilkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Itu sih yang Tante terapkan selama ini. Oke, mungkin berarti menyesuaikan jadwal satu sama lain ya. Jadi harus mengkomunikasikan lebih dulu ya. Berarti kalau untuk keluhan sendiri dan feedback bagi Tante ini merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan jasa yang Tante miliki. Iya, otomatis. Karena Tante berpikir bahwa complaint is a gift. Jadi itu hadiah terbesar untuk usaha kita untuk berkembang lebih jauh dan lebih meningkat lagi. Itu sih. Karena nggak semua komplain menurut orang lain gift ya, tetapi komplain is a gift buat Tante. Karena banyak komplain yang diam-diam, ada komplain yang akhirnya menjatuhkan itu karena komplain itu benar-benar riskan. Oke, Tante, menarik banget ya. Jadi tadi kita juga udah dengar kalau komplain itu is a gift gitu. Terus kita juga udah dengar kalau misalnya sesama kedua belah pihak itu harus win-win solution gitu ya, Tante. Nah, dari Tante sendiri ada nggak sih pesan ataupun ya motivasi yang ingin disampaikan ini untuk orang-orang yang mendengar podcast ini nanti? Siapa tahu ada yang ingin membuka usaha jasa atau mungkin usaha jasanya sedang banting setir, mungkin gimana Tante? Kalau buat Tante tetap semangat, niatkan sesuatu menjadi lebih besar itu kan mulai dari diri sendiri. Kalau kita yakin dan percaya kita punya kekuatan, maju aja terus. Karena segala sesuatu yang diniatkan dengan baik pasti hasilnya akan baik. Dan tentu saja semua usaha ini kan harus diupayakan dan atas izin Tuhan juga. Ketika kita berupaya dan atas izin Tuhan, pasti usahanya akan berjalan lancar. Saja sih Olive. Tetap ada semangat, yakin, percaya, pasti ada yang baik. Oke, baik Sobat Podcast, nggak kerasa ya kita udah lama nih ngobrol-ngobrol bareng Tante Marta, dan juga kita dapat banyak banget nih ilmu serta insight yang luar biasa dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita dari kelompok 1 mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Tante Marta yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita dengan topik pengembangan usaha jasa pada masa pandemi. Oke, mungkin sekian podcast kita pada kali ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.